Halo guys, kembali lagi dengan The Gatot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Plumbing Indonesia, kita saat ini sedang ada di BSD ya, di klaster Miza di BSD Tangerang Selatan nih wilayahnya. Ini kita lagi jalan-jalan, lagi cek ya pekerjaan instalasi pipa air menggunakan material pipa PPR. Ini kebetulan lagi proses pemasangan di dalam kamar mandi ya. Inilah suasana proyek klaster Miza ya, BSD. Sahabat Plumbing Indonesia lagi on progress ya, lagi tahap proses pembangunan untuk unit-unitnya. Ini pemasangan pipa PPR-nya, diameter 25 mili. Ini ada lot numbernya ya, 25 mili PN16. Ini proses penyambungannya. Nah, proses penyambungan pipa PPR ini sahabat Plumbing Indonesia itu menggunakan pemanas ya. Ini ada tim kita ya, sedang melakukan instalasi pemasangan pipa di kamar mandi. Ini spesifikasi materialnya. Untuk pipa utamanya pipa 25 mili. Kemudian yang melayani titik kran itu diameter 20 mili. Ini ada tie redus ya, turun ke bawah untuk melayani. Ini kalau saya lihat alat saniternya nanti titiknya adalah titik WC. Ini juga proses penyambungannya ya, penginstalannya. Ini radiusnya di bending. Ini radiusnya kalau saya lihat mungkin sekitar 12 sampai 15 kali diameter pipa ini. Jadi pipa PPR tuh yang ini ya, sahabat Plumbing Indonesia. Kalau yang ini untuk listrik. Ini klemnya belum dipasang, nanti akan dipasang klem ya. Kebetulan ini untuk sparingan dulu, akan dirapikan nanti oleh tim Kang Ledeng. Oh ya, sahabat Plumbing Indonesia, jadi ini pipa PPR ini memiliki lifetime yang cukup panjang ya, berdasarkan PN-nya. Jadi pressure nominal. Nah, kebetulan digunakan di sini adalah PN16. Jadi ditekan berdasarkan standar 16 bar nominal pressure-nya itu memiliki lifetime 50 tahun di suhu air dingin. Inilah yang digunakan di proyek Miza ya, klaster Miza di BSD. Nah, penyambungan pipa PPR ini juga harus sangat hati-hati ya, karena menggunakan pemanas. Jadi memang harus di marking ya antara pipa dan fittingnya. Jadi pipanya di marking batas masuk pipa ke fitting, supaya menghindari terjadinya pemblokan. Karena kalau terjadi pemblokan akan menghambat laju aliran air ya. Jadi bisa-bisa airnya kurang, begitu dites tekan aman. Di saat tes fungsi airnya kecil ya, atau tidak sesuai debit perencanaan awal. Misalnya untuk melayani WC dengan tangki ya, itu punya debit 0,1 liter per detik. Begitu pada instalasi pipa dan fittingnya terjadi pemblokan, akan kurang ya, karena ada pemblokan. Nanti
Di video ini juga kita akan lampirkan foto pemblokan antara pipa dan fitting ya, khusus di instalasi pipa PPR. Makanya perlakuannya harus sangat hati-hati ini, sahabat Kang Ledeng seluruh Indonesia, sahabat plumbing Indonesia. Koneksi untuk pipa PPR ini ya, karena menggunakan pemanas sahabat plumbing Indonesia, itu minimal nih ukuran kecil ya, ini 25 mili dan 20 mili ini dilakukan oleh 2 tim ya. Karena ada yang megang alat pemanas, ada yang mengatur jalur pipanya ya. Ini kebetulan kita ada di lantai 1 ya. Nanti mungkin kita akan lihat unit-unit yang lain juga ya, sahabat plumbing Indonesia. Dan ini perhitungannya memang harus presisi ya, yaitu saat motong materialnya, apalagi dengan yang PPR ini memang harus detail ya. Nanti batas markingnya masuk pipa berapa berdasarkan standar ke fittingnya. Kalau kelebihan yaitu sahabat plumbing Indonesia akan mengalami pemblokan ya, blocking. Makanya sangat hati-hati untuk pemasangan instalasi pipa PPR. Karena begitu pemblokan ya harus di repair dan dibuang fittingnya. Karena prinsipnya begitu dipanaskan sudah tidak bisa dipakai lagi fitting pipa PPR ya, untuk koneksinya. Pada prinsipnya sahabat plumbing Indonesia, apapun materialnya asalkan memenuhi standar, fungsinya akan sesuai ya. Terus instalasinya juga asalkan memenuhi standar, tidak akan terjadi masalah ya sahabat plumbing Indonesia. Maka dari itu ayo yang tukang ledeng, yang aplikator boleh mendaftarkan diri untuk kami sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo daftarkan supaya kita lakukan sertifikasi ya. Jadi sebelum sertifikasi itu kita lakukan diklat untuk memenuhi kualifikasi SKKNI yang tukang plumbing ya, nomor 304 2016 kalau saya nggak salah, untuk nomor sertifikasi jabatan kerja tukang plumbing. Ini proses penyambungan ya. Sederhana sebenarnya prosesnya, tapi membutuhkan ketelitian yang sangat detail ya sahabat plumbing Indonesia. Karena kalau terjadi kesalahan di saat koneksi pipa PPR dan fittingnya, maka harus dibuang fittingnya, karena prinsipnya satu kali pakai. Sahabat plumbing Indonesia, ini harus hati-hati ya teman-teman aplikator yang memasang pipa PPR ya. Ini pipa PPR dan ini fittingnya. Jadi di fitting, nah di fitting ini ada batas masuk pipa ya. Ini ada penanda ya, mudah-mudahan terlihat ya di video. Nah ini batas penanda yang masuk ya. Jadi artinya sebelum kita connect ya, sebelum kita pasang menggunakan alat pemanas, ini harus di marking ya, berdasarkan marking di fitting ya. Jadi itu fungsinya. Nah ini kan kelihatan ya sahabat plumbing Indonesia nih, batas masuknya pipa. Nih batas masuknya pipa ke fitting ya. Jadi kalau lebih maka dikhawatirkan akan terjadi blocking. Makanya harus hati-hati. Dari fungsi fitting itu, penanda di fitting itu untuk membantu teman-teman ya, aplikator atau tukang PPR ya, atau tukang ledeng nih, untuk memarking. Jadi kurang lebih ini ya, udah kita beri tanda, udah di marking. Nanti pas batas marking inilah yang kita koneksi ke alat pemanasnya. Nah, ini kurang lebih nanti ya. Jadi masuknya sesuai batas marking ini, sudah itu tidak akan terjadi pemblokan di dalam. Jadi pemblokan yang saya maksud itu, ini lubang di dalamnya ini ya, ketutup ya, sehingga akan menghambat laju aliran air. Di sini akan ngucuk. Kalau instalasinya
tidak kita marking ya di pipa ya, atau menggunakan filling ya. Nah kalau fillingnya benar ya kebetulan dia nggak akan blocking. Tapi baiknya ya karena kita orang teknis harus ikutin standar yang ada sehingga dalam proses pekerjaan lancar. Maunya cepat karena memberi tanda kan ada waktu ya. Maunya cepat, malah kalau terjadi pemblokan malah mundur waktu pekerjaannya ya, karena harus memperbaiki lagi apa yang kita sudah lakukan. Maka dari itu saran kami ya sahabat Plumbing Indonesia, jadi harus di marking ya, harus di marking di pipanya, sehingga pada saat koneksi ini selalu saya ulang-ulang karena ada di beberapa kasus kita ya sahabat Plumbing Indonesia sudah selesai semua instalasinya, sudah dites tekan aman, begitu tes fungsi airnya nggak keluar. Begitu kita lihat di dalam instalasinya ternyata di sistem sambungannya itu banyak terjadi pemblokan. Nah itu sahabat Plumbing Indonesia ya, mudah-mudahan bermanfaat ini ya sahabat Plumbing Indonesia, itu informasinya. Jangan lupa ya sahabat Plumbing Indonesia, sekali lagi di marking ya, baik ukuran diameter kecil ini yang saya pegang ini diameter 25 mili maupun yang diameter besar, sehingga kalau fitting ya begitu kita koneksi dia akan tertahan oleh mata weldingnya di sini. Ya, kalau pipa kalau kita nggak beri tanda kita akan dorong terus ini, saat koneksi kita akan dorong terus. Kalau kita nggak beri tanda akan masuk dan lebih. Nah masuk yang lebih itulah yang mengakibatkan terjadinya pemblokan. Oke, mungkin di video kali ini ya cukup dulu sahabat Plumbing Indonesia. Saksikan video selanjutnya ya. Salam Plumbing Indonesia, salam tukang ledeng Indonesia. Ber.